Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafeda Herunisa dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik mikrosuar dalam demokrasi terpimpin. Silakan disimak ya. Politik mikrosuar yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dalam demokrasi terpimpin. Tujuan dari politik ini sendiri yaitu menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi new emerging forces atau kekuatan baru yang sedang tumbuh di dunia. Namun, pembangunan ini hanya mengejar gengsi saja dan tidak efektif sebagai kebijakan diplomasi. Latar belakang politik mercusuar yaitu setelah mengalami kegagalan dalam pengajuan proposal sebagai negara tuan rumah dari Asian Games, akhirnya, tahun 1958, pada Asian Games Federation di Tokyo, pengajuan proposal Indonesia sebagai negara tuan rumah Asian Games keempat diterima. Dari situ, muncullah proyek-proyek mikrosuar Presiden Insinyur Soekarno. Pertama-tama yaitu adanya proyek CONEVO atau Conference of the New Emerging Forces. CONEVO itu sendiri yaitu gagasan Presiden Insinyur Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok B, di mana bertujuan untuk menyaingi dua kekuatan blok sebelumnya, yaitu Uni Soviet dan USA. Tanggal 8 Maret 1965, untuk melaksanakan pembangunan proyek Political Venus, proyek raksasa ini harus selesai sebelum tanggal 17 Agustus 1966, atau dalam waktu 17 bulan. Namun, proyek ini tertunda karena terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Secara berangsur, terjadi perpindahan kekuasaan dari Insinyur Soekarno ke Soeharto. Lalu, Soeharto memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunannya, tetapi peruntukannya dirubah menjadi pembangunan gedung MPR atau DPR RI. Selanjutnya, adanya pembangunan proyek Hotel Indonesia. Hotel mewah bintang 5 pertama di Indonesia itu mulai dibangun pada tahun 1959. Selain disiapkan untuk menampung tamu-tamu luar negeri selama Asian Games berlangsung, HI juga menjadi tonggak awal pengembangan pariwisata Indonesia. Selanjutnya, proyek pembangunan Gelanggang Olahraga Senayan atau Gelora Bung Karno. Proyek ini bertujuan untuk penyelenggaraan Asian Games tahun 1962 dan penyelenggaraan Genevo tahun 1963. Proyek pembangunan Monumen Nasional berfungsi sebagai landmark kota Jakarta. Tugu Monas baru dibuka untuk umum pada pemerintahan Soeharto tanggal 12 Juli 1975. Lalu diadakannya pembangunan patung Selamat Datang. Tujuannya untuk menyambut tamu yang datang dari Bandar Udara Kemayoran, terutama tamu negara Genevo. Yang terakhir, pembangunan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang dirancang oleh Vendri Silaban. Masjid ini selesai dibangun pada tanggal 22 Februari tahun 1953 dan menghabiskan sekitar 12 US dollar atau 7 triliun rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang politik mikrosuar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.